Setidaknya ada dua metode yang umum dipakai. Yang pertama adalah all-in method, di mana ini berarti pokoknya semua masuk, grup, giling bareng-bareng, selesai. Atau yang kedua, istilahnya adalah proses gilingnya bertahap, di mana ini tahapannya disesuaikan karena kondisi mesinnya ini tidak terlalu mumpuni. Kalau ditanya bagus yang mana, kembali sih kondisi mesin Anda seberapa bagus, dalam arti kecepatannya seberapa bagus, presisi antara pisau dan mangkoknya ini seberapa kecil semakin bagus, terus jumlah pisaunya ini seberapa banyak, semakin banyak juga semakin bagus. Nah, hal-hal ini akan menentukan mau pakai proses yang mana. Kalau misalkan nih kondisi mesinnya prima, bagus semua, pokoknya top marko top, maka Anda bisa menggunakan dua metode tadi, hasilnya seharusnya pasti bagus. Tapi kalau ternyata kita pakai mesinnya yang kurang optimal, presisinya kurang bagus, kecepatannya juga kurang optimal, maka sebaiknya kita menggunakan proses yang nomor 2, yaitu proses bertahap, di mana tujuannya itu untuk memaksimalkan supaya kinerja tiap bahan, kinerja protein yang diaktifasi itu sempurna semua, sehingga hasil baksonya lebih bagus. Nah, kalau ditanya, misalkan kalau pakai mesinnya sudah bagus, tapi dipakai metode nomor 2 yang bertahap tadi gimana? Tentu hasilnya lebih bagus dong. Memang tahapan yang bertahap tadi itu speknya gimana? Nah, ini kembali karena kita basicnya kalau mau bakso kenyal itu kan selalu dari aktivasi protein yang optimal. Sehingga tahapannya ini selalu mengoptimalkan dari proses optimasi si protein tadi. Yang pertama tentu tahap awal itu adalah daging, digiling bersama dengan garam dan pengenyal berjenis fosfat, bisa STPP, bisa Wendapos, bisa pengenyal sasetan, terus sedikit es. Tujuannya apa? Es itu untuk melarutkan garam dan fosfatnya tadi supaya bisa rata menyebar di daging yang dicincang. Nah, proses gilingnya tadi di awal itu tujuannya supaya fosfatnya mengaktifkan seluruh protein yang ada dari daging. Makanya hal ini yang pertama kali digiling itu selalu itu, garam, fosfat, mau apapun ya, terus dagingnya, dan juga sedikit es untuk melarutkan. Selesai itu, sudah bagus semua mekanismenya, baru tahap kedua itu memasukkan bumbu-bumbu dan bahan-bahan tambahan yang lain, seperti misalkan karagenan, perenyah WBS 500, mungkin kalau Anda pakai M100 FT dan sebagainya, pokoknya aneka-anekanya tadi dimasukkan ke metode yang kedua, proses yang kedua. Selesai, giling sudah bagus, selesai. Terakhir, yang ketiga, itu baru memasukkan tepung dan es. Kenapa kok ditaruh terakhir? Karena kembali kan, kalau dulu saya pernah membahas fungsi tepung itu apa, yaitu sebagai filler. Maka kalau filler kan menutupin, sehingga dia harus ditaruh di akhir. Nah, kenapa nggak di awal atau di tengah? Karena khawatirnya, karena dia filler, dia menutupin, jadi aktivasi proteinnya nggak optimal, bahan-bahan yang lain juga kinerja nggak optimal. Makanya tepung selalu paling akhir. Nah, kalau Anda sudah biasa bikin bakso tapi tepungnya masih di tengah atau di awal, sebaiknya pindah di akhir. Tujuannya itu tadi, mengoptimalkan seluruh proses supaya hasilnya lebih bagus. Nah, tepung sudah selesai di akhir, kok esnya kenapa dipecah dua, di awal dan di akhir? Ini jawabannya karena untuk menjaga suhu dari adonan kita supaya tetap rendah. Nah, ini juga mempengaruhi dari hal kedua yang perlu kita perhatikan, kenapa kok hasil bakso kita bisa beda padahal resep dan bahan-bahannya sama persis, yaitu adalah masalah di suhu. Suhu itu sangat mempengaruhi dalam proses aktivasi sebuah protein. Semakin rendah suhunya, itu aktivasi protein kita semakin bagus. Kalau sudah seperti ini, ditanya kan biasanya, proses paling optimal, aktivasi protein yang paling optimal itu terjadi di suhu berapa? Ini agak rancu karena ada beberapa penelitian yang agak-agak beda. Cuma nggak apa, kita rangkum aja garis besarnya. Proses penggilingan yang terbaik itu adalah berkisar di suhu 0 sampai kurang dari 10 derajat. Nah, ada penelitian yang bilang 0 sampai 8, ada yang bilang sampai 10 masih oke, dan sebagainya. Makanya ya kita ambil generalnya aja. 0 sampai 10 itu harus dijaga ketika kita giling bakso. Sebisa mungkin jaga suhunya jangan sampai di atas 10. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kalau prosesnya ini es batunya kan dipisah dua, di awal dan di akhir. Tujuannya apa? Supaya menjaga. Di awal, kita mengharapkan tadi apa? Daging plus fosfat kan, tujuannya mengaktifasi protein, dan es batu ditaruh di awal supaya dapat suhu yang serendah mungkin. Giling, mekanisme mesin yang jalan itu kan membuat suhunya semakin panas. Nah, ketika panas mulai naik, terakhir dimasukin es lagi nih, tujuannya apa? Supaya turun lagi. Sehingga
Satu, kita dapat waktu yang cukup panjang untuk giling. Dan yang kedua, meskipun waktunya panjang, kita bisa menjaga suhu adonannya itu tetap dingin. Makanya tahapan es ini selalu dipisah. Memang masalahnya apa? Kalau ternyata kita bikin baksonya itu suhunya terlalu tinggi, jadi di atas 10 tadi. Nah, ada dua kerugian yang bisa terjadi. Yang pertama, aktivasi protein itu kan terjadi secara optimal di suhu yang rendah. Semakin rendah, dia semakin bagus. Ketika lebih atas, jadi misalkan nih kita ngomong 12 atau ke atas, 12, 13, 14, dan seterusnya, maka proses aktivasi proteinnya jadi nggak optimal dan prosesnya sia-sia. Kerugiannya tentu kan, hasil kenyal kelasnya pasti turun. Dan yang kedua, kalau kita ngomong pabrik, semakin lama kita giling, itu kan listriknya jalan terus. Itu selalu harus dihitung secara cost-nya. Jadi sudah sia-sia, kekenyalannya tidak optimal. Yang kedua, buang-buang listrik, makanya sayang. Terus faktor yang kedua, kalau kita suhunya di atas, jadi terlalu tidak dingin, akan terjadi pertumbuhan bakteri yang cukup banyak. Nah, ingat, bakteri itu sama seperti manusia, mereka butuh kondisi yang nyaman untuk bisa berkembang biak dengan cepat. Nah, bakteri ketika mendapatkan suhu di atas 10 ke atas, terutama di 14 ke atas, mereka itu akan berkembang biak semakin cepat. Sehingga hasil bakso kita nanti kemungkinan bisa membusuk semakin cepat. Maka dari itu, idealnya kondisi menggiling bakso itu harus sedingin mungkin. Usahakan kalau bisa mentok ya, dijaga maksimal 12 lah. Idealnya di bawah 10, maksimal 12. Kalau Anda bisa menerapkan ini, resep Anda persis sama dengan orang lain, bahannya sama, tapi Anda menang di suhu dan mesin aja, hasilnya pasti berbeda. Hasilnya punya Anda pasti lebih bagus lagi. Kalau Anda sudah biasa bikin dan Anda, oke, hari ini kan katanya harus dingin. Kalau gitu saya bikin semuanya beku aja. Seharusnya semakin dingin semakin bagus, ya kan? Kira-kira kalau seperti itu gimana? Nah, kalau kita terlalu beku, jadi misalkan kita pakai es batu, daging yang kita pakai itu kondisinya beku sekali. Hasilnya gimana? Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau kita terlalu beku semua, sayang di pisau Anda. Jadi mesin itu kalau giling gini dan ketemu bahannya terlalu dingin, terlalu beku, yang ada itu jadinya malah pisaunya ini cepat tumpul. Nah, kalau Anda punya mesin, setahu saya harga spare part untuk pisaunya mesin giling itu tidak murah, alias cukup mahal, sehingga jadi sayang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda membeku semua, ada yang namanya proses kristal. Jadi air itu kalau terlalu beku itu mengkristal, di mana ketika mengkristal ini dia akan menghambat bahan-bahan untuk aktivasi protein tadi untuk masuk, sehingga kurang optimal juga kalau ternyata Anda membuat dalam kondisi yang beku. Tetap idealnya paling bagus adalah suhu antara 0 sampai 10 lah kalau bisa. Kalau lebih bagus lagi sampai 8. Tinggal tergantung Anda bisa menjaga suhunya enggak. Kenapa? Kalau sudah lewat 0, jadi 1 derajat aja, itu kan kondisinya sudah tidak beku, sehingga kristalnya sudah nggak ada dan semua prosesnya, aktivasinya bisa berjalan lebih optimal. Kalau sudah dua metode tadi dilakukan, suhunya sudah dijaga, tahapannya juga sudah bagus. Hal ketiga terkait proses yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda selesai giling dari bentuk adonan, sebaiknya segera mungkin Anda cetak dan masak. Nah, banyak orang yang menyarankan juga untuk menyimpannya dulu di kulkas dan sebagainya. Hal ini sebenarnya bisa dibilang secara sains ya, dari sisi pandang sains itu kurang tepat. Karena satu, pasti banyak kerugian yang terjadi, diantaranya adalah pertumbuhan bakteri. Terus yang kedua, ada pelepasan cairan, dimana ini kalau kita sudah ngomong kelasnya pabrik, itu berarti susut. Dan susut itu sesedikit mungkin, itu juga kerugian. Makanya sebisa mungkin selesai digiling, langsung dicetak, direbus, hasil baksonya tadi itu yang baru disimpan di freezer. Sebisa mungkin jangan adonannya, karena ini kembali akan membawa banyak faktor lah yang kalau kita ngomong sudah kelasnya pabrik ini sangat merugikan. Jadi ada 3 tahapan yang harus diingat kalau Anda mau hasil bakso Anda optimal, dengan catatan resepnya sudah benar ya. Satu adalah metode yang Anda gunakan seperti apa, ini tergantung dari kondisi mesin Anda. Yang kedua, usahakan sedingin mungkin, idealnya 0-8. Kalau Anda nggak bisa 8, oke lah 10. 10 masih kesusahan juga, maksimal 12. Kalau sudah di atas itu masih bisa sih, tapi biasanya sudah performanya semakin turun, nggak optimal. Jadi sebisa mungkin semakin dingin semakin bagus. Terus yang ketiga, yang terakhir, sebisa mungkin, secepat mungkin hasil adonan itu segera dicetak, jangan dibiarkan dulu.